Penyebab Anda gagal dalam merintis usaha. Jumpa lagi dengan saya Mas Aji di Pakar Pelarisan, channel YouTube yang selalu menyampaikan berbagai hal berkaitan dengan pelarisan dagang, usaha bisnis, semuanya intinya berkaitan dengan segala yang berbau ekonomi ya. Dan tetapi tidak ekonomi secara umum, tapi tetap ada kaitannya dengan spiritual. Karena banyak sekali yang bertanya kepada saya mengenai, Mas Aji kok saya gagal terus dalam membangun usaha itu bagaimana, Mas Aji? Saya punya toko, saya jualan sembako, saya bisnis properti, saya bisnis makanan, restoran, maksudnya kafe, tempat ngopi, warung, juga semuanya intinya berkaitan dengan dagangan. Kenapa saya selalu gagal, Mas Aji? Begini, jadi kadang kebanyakan di kampung kebanyakan kalau ada orang yang jualan misalnya sembako, punya toko, itu biasanya tetangga-tetangganya itu ikut-ikutan, biasa ikut jualan sembako begitu. Tetangganya jualan es, ikut jualan es. Tetangganya jualan snack-snack gitu, ciki-ciki gitu, ikut jualan juga. Dan begitu juga dengan peluang bisnis, misal ini ada masalah, misal kayak bisnis makanan, kata kuliner ya, ada klepon gitu. Tiba-tiba langsung wah serentak jualan klepon begitu. Ada yang jualan misalnya gazebo atau rumah adat begitu, kebanyakan langsung seragam gitu. Ada jualan sepeda, ini sedang musimnya apa sepeda, jualan sepeda semuanya. Sebenarnya bisnis tidak melulu soal itu, tetapi soal skill, bagaimana kemampuan Anda, bagaimana kesenangan Anda, bagaimana hobi Anda yang Anda benar-benar paham, yang benar-benar Anda suka, itulah yang perlu Anda lakukan begitu. Jadi jangan hanya latah tren. Ini teman saya jualan ikut, jangan begitu. Intinya yang Anda suka, yang Anda bisa, dan kemungkinan besar Anda bisa belajar dengan apa yang nanti Anda jual. Itu. Jadi sesuai dengan kesenangan kamu. Kemudian adalah kamu harus berpartner atau benar-benar belajar dengan orang-orang yang memang ahli dalam bidang yang Anda lakukan. Semisal Anda mau jualan properti, Anda harus belajar dengan orang-orang yang paham dengan properti. Kemudian Anda misal mau jualan sepeda, Anda harus paham benar dan Anda harus berpartner dengan orang yang paham dengan sepeda. Kalau tidak, pasti Anda gagal. Masa Anda jualan sepeda tapi partner Anda orang jualan kelontongan, tidak sesuai gitu, tidak, istilahnya tidak match begitu. Itu. Dan yang berikutnya adalah orang selalu berpikir dengan modal. Ini yang kurang pas ya, karena saat ini banyak sekali orang yang jualan, Anda bisa jadi reseller. Kalau Anda belum punya uang banyak, kemudian Anda menggadaikan sertifikat atau BPKB untuk modal, dan modal Anda belum jelas, itu justru akan merugikan Anda. Karena kalau Anda belum jelas usahanya, yang penting dapat modal dulu untuk jualan. Anda belum jelas untuk jualan apa, untuk usaha apa, ini justru akan menjadikan Anda bangkrut, bahkan tidak sesuai target. Kalau memang Anda belum ada modal, Anda bisa jadi reseller. Mungkin cari orang-orang jual apa begitu, jual makanan, jual pakaian, jual apapun, Anda jadi reseller, Anda yang jasa penjualnya. Nah, begitu. Ingat, tidak melulu soal modal, tetapi kalau Anda berpikir tentang modal dan Anda tidak tahu target, itu sama juga bohong. Itu bisa merugikan Anda sendiri. Dan yang berikutnya adalah usaha Anda belum besar, tapi Anda buru-buru mempunyai karyawan, padahal income Anda belum mencukupi. Mungkin untuk gengsi ya. Oh, saya punya karyawan ini. Pikir dulu, pendapatan Anda berapa, modal Anda berapa, untuk operasional berapa, dan sekiranya untuk gaji karyawan berapa. Itu perlu Anda pikirkan. Dan yang kemudian adalah target pasar ya, target pasar. Jadi Anda jualan apapun itu harus ada target.
target pasar. Dan target pasar itu tidak melulu soal yang seragam. Jadi ini ramainya apa? Anda jualan, oke, itu bisa jadi. Tapi biasanya hal-hal yang ramai begitu, itu sifatnya kalau Jawa itu namanya segedakan. Tidak berumur lama gitu, cukup sebentar gitu. Musim sepeda, ya itu. Sebentar saja pasti. Tetapi carilah atau belajar memahami tentang situasi dan kondisi, dan itu jadikan peluang bisnis. Nah, begitu ya. Misal jadi konsultan belum banyak nih, Anda bisa jadi konsultan begitu. Dan ada juga begini, Anda punya usaha, sebenarnya profesional dalam usaha Anda, ini yang terakhir mungkin. Anda punya usaha tetapi Anda selalu gagal, padahal Anda profesional di situ, Anda suka di situ. Sudah belajar, sudah berpartner dengan orang baik, sudah punya modal dan lain, tapi sering gagal. Itu bisa juga hasil dari perbuatan orang yang tidak suka kepada Anda melakukan santet, melakukan tenung. Intinya menarget Anda dengan energi-energi negatif. Itu bisa menjadikan Anda bingung, keluarga Anda bingung, bisa sakit, dan usaha Anda gagal. Ini biasanya persaingan bisnis Anda yang seperti ini. Yang tidak persaingan bisnis aja bisa menyusahkan orang, apalagi persaingan bisnis ini bisa merusak usaha Anda. Bisa, Mas Haji? Bisa jadi seperti itu. Ini bukan menakut-nakuti ya, tetapi karena emosional orang benci itu tidak bisa kita tebak. Begitu kan? Jadi usahakan selalu berbuat baik pada orang. Kadang berbuat baik pun tidak cukup. Mereka ada yang tidak suka dan memang menarget usaha kita supaya terombang-ambing dan gagal begitu. Dan kalau memang Anda menggunakan logika, ketika Anda menggunakan logika, silahkan Anda menggunakan logika. Tetapi kalau logika Anda cukup 50% atau 60%, Anda bisa menggunakan pegangan spiritual. Saya tidak tidak mengharuskan Anda punya pegangan spiritual, tetapi memang ada orang yang logis dan ada orang yang tidak logis, dan ada orang yang semi tidak logis dan logis. Maksudnya begini, orang yang logis adalah tidak menggunakan benda-benda spiritual, dia menggunakan logikanya, belajar untuk mengembangkan bisnisnya. Oke, ada juga yang orang memang benar-benar tidak menggunakan logika, dia menggunakan spiritual saja atau mistis. Menurut dia menggunakan hal-hal yang mistis saja atau spiritual, benda-benda spiritual, jimat atau mustika, keris dan lain-lain untuk kekayaan, itu saja, tapi tidak punya usaha. Ini juga akan menghancurkan begitu. Jadi ada orang yang semi logika dan semi spiritual, semi tidak logika gitu. Jadi ada orang yang memang menggunakan logika untuk belajar, dan karena dia kurang mantap, dia menggunakan pegangan spiritual, misal keris, misal mustika atau azimat kekayaan atau mustika kekayaan Sulaiman begitu. Ada yang seperti itu. Dan mungkin itu dari saya. Kalau memang Anda membutuhkan sesuatu yang sifatnya pegangan untuk melariskan dagangan Anda atau usaha Anda bisa menggunakan mustika kekayaan Sulaiman. Dan itu kalau Anda memang benar-benar butuh dan memang benar-benar menggunakan pegangan spiritual. Dan alhamdulillah klien-klien saya yang menggunakan pegangan spiritual mustika kekayaan Sulaiman, cukup luar biasa peningkatan hasil atau income dari usahanya. Semoga ini bermanfaat dan selalu hati-hati dalam melakukan usaha. Intinya Anda harus profesional dalam bidang itu.